Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Muhammad Wisnu Teguh Nugroho dengan NPM 221710657711. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pemodelan dan simulasi dengan dosen pengampu Bapak Faizal Riza. Nah, yang pertama, pada tugas kali ini saya akan menggunakan aplikasi Orange Data Mining sesuai dengan materi yang diberikan Bapak Faiza di ITBU virtual. Nah, langkah pertama adalah kita harus mendownload ini Orange. Kita download Orange di situs orangemining.com. Setelah kita download, nah, maka dia akan ada filenya. Nah, kemudian setelah itu kita install. Sebelum kita masuk ke Orange, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, judul tugas saya adalah clustering curah hujan di Indonesia menggunakan hierarchical clustering data spasial. Nah, tugas ini saya dapatkan atau referensi saya dari kodesiana.com. Pada tugas kali ini saya menggunakan dua datasheet. Yang pertama adalah data curah hujan, kemudian yang kedua adalah daftar nama daerah. Langsung saja kita masuk ke Orange. Nah, jadi setelah aplikasi Orange kita buka dan kita install, langkah pertama kita harus membuat kolomnya. Nah, yang pertama kita masukkan file ini. Nah, di file ini kita rename dulu. Kita rename menjadi nama daerah. Kemudian di kolom sini kita masukkan datasheet yang daftar nama daerah. Sudah, kita open. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya kita masukkan file lagi, curah hujan. Nah, curah hujan ini kita ambil data dari curah hujan. Sudah. Setelah sudah, jadi di curah hujan ini ada kolom volume hujan dan provinsi, sedangkan di nama daerah ada banyak kolom, ada 8 kolom. Setelah itu kemudian kita masukkan select kolom. Nah, select kolom ini yang kita gunakan hanya longitude dan latitude saja, sisanya kita abaikan. Kemudian di merge data ini adalah menggabungkan antara data curah hujan dengan data nama daerah. Nah, kita find matching pairs of row. Jadi yang dicari kesamaannya adalah kolom nama dan provinsi. Nah, setelah itu kita gabungkan datanya. Nah, jadi setelah digabungkan, maka data yang ada adalah seperti ini. Jadi ada nama, cluster, ada longitude, ada latitude, dan ada volume hujan. Jadi ini hanya untuk menunjukkan saja apakah proyek yang kita kerjakan sudah sesuai atau belum. Nah, selanjutnya adalah distance. Di distance ini kita membandingkan berdasarkan row atau baris. Selanjutnya ada hierarchical clustering. Nah, di sini terbagi menjadi, ini kita bagi menjadi 5 klaster. Jadi ini bisa disesuaikan, bisa 6, bisa 7. Kita bagi jadi 5 klaster saja untuk mempermudah. Nah, jadi di sini sudah terbagi menjadi beberapa klaster. C1 klaster 1, C2 klaster 3, C3 klaster 3, C2 klaster 2, C4 klaster 4, C5 klaster 5, C6 klaster 6. Kita ubah jadi 5 saja. Nah, dari sini adalah pembagian klaster berdasarkan apa? Berdasarkan curah hujan. Nah, setelah itu kita bikin box plot. Nah, di box plot ini akan terlihat bahwa curah hujan yang tinggi ada di klaster 4. Dia paling tinggi. Kelas curah hujan terendah klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 5, dan klaster 4. Itu adalah urutan berdasarkan volume hujannya. Nah, ini bisa kita rubah. Kalau kita urutkan berdasarkan
volume hujan kita urutkan berdasarkan klaster. C1 ada 2, C2 ada 5, C3 ada 16 paling banyak, C4 ada 1, C5 ada 9. Nah, ini adalah siluet plot, sama seperti box plot, cuman di siluet plot ini tampilannya yang membedakan adalah hanya tampilan aja. Di sini kita menggrupkan berdasarkan klaster dan nama provinsinya. Kalau kita rubah annotationnya bisa di klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Cuman supaya lebih jelas kita buat begini saja. Nah, dan yang paling terakhir ini ada geomap. Jadi geomap ini untuk melihat. Nah, berdasarkan clustering tadi bisa kita lihat bahwa tadi C1 warna biru, berarti di daerah sini adalah yang curah hujannya rendah. Terus C2 warna merah, dan selanjutnya. Nah, di sini bisa kita bisa kita ubah. Tuh. Bisa kita ubah, ini tergantung kitanya aja mau tampilan yang seperti apa. Intinya kan mempermudah. Nah, kalau saya lebih senang seperti ini. Ini bisa kita kasih label, cuman kalau kita kasih label akan terlalu banyak, jadi data tidak terbaca, jadi lebih baik dikosongkan. Nah, color ini bisa dicari juga, bisa longitude-nya. Nah, bisa dikelompokkan juga longitude-nya 95 sampai 100. Dia biru. Nah, dari sini bisa dilihat kan longitude dan latitude tuh. Terus atau volume hujan tertinggi, misal volume hujan tertinggi ada di warna kuning, berarti di daerah warna kuning adalah volume hujan paling tinggi, sedangkan di warna biru itu volume hujannya paling rendah. Nah, dengan menggunakan pemodelan ini maka kita bisa memprediksi atau memperkirakan keadaan iklim atau cuaca di suatu daerah berdasarkan data-data yang ada. Seperti itu dari saya. Ya, itu saja presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya aplikasi ini beserta datasheet dan file orange-nya sudah saya masukkan di Google Drive. Berhubung karena ini tugas kuliah, maka link Google Drive mohon maaf tidak bisa saya share untuk publik, hanya saya share ke dosen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.